Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita ke masjid pada malam hari ini menambah amal kebaikan kita, diangkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita, dan tentunya bertambah ilmu dan iman serta amal kita. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir ringkas Jalalain ayat yang ke 100 berapa? 166. Ya. 166. Ini berarti sudah juz 2 ya. Al-Baqarah 166. Idz tabarra'a, gitu ya. Kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرؤوا منا
kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Iz, ingatlah. Ya, iz itu ingatlah. Iz tabarra'a, tatkala berlepas diri, alladzina orang-orang, attubi'u yang diikuti, ai ru'asa yaitu para pemimpin. Ya. Jadi nanti para pemimpin di akhirat ini ada yang mereka berlepas diri. Ya. Terhadap kan pemimpin ada pengikutnya. Jadi para yang diikuti atau para pemimpin itu nanti akan berlepas diri di hari kiamat. Kalau sekarang orang senang punya anak buah jadi pemimpin, perintah sana, perintah sini, dihormati di sana, dihormati di sini, ditaati, tidak ada yang berani, senang. Tetapi nanti di akhirat itu bisa menjadi penyesalan. Ya, menjadi penyesalan. Kenapa dulu kamu ikut saya? Kenapa dulu kamu bergabung dengan saya? Ya. Ini ayatnya. Iz, ingatlah, tabarra'al ladzina tubi'u, ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti, ay ru'asa yaitu para pemimpin. Berlepas diri kepada siapa? Minal ladzina taba'u, kepada orang-orang yang mengikutinya. Ya. Ai angkaru idlalahum, yaitu mereka itu mengingkari kesesatan mereka. Ya. Waqad ra'awul azab, tatkala mereka sudah melihat azab atau siksa. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin kesesatan, kezaliman, maka dia tidak ingin menanggung dosa orang yang ngikutinya. Ya, seperti nanti iblis, setan juga akan berlepas diri kepada orang yang dulu mengikutinya. Ya, berlepas diri karena mereka sudah melihat azab dan mereka tidak akan selamat dari azab. Apalagi kalau dia itu banyak pengikutnya, maka bisa jadi nanti pengikutnya akan minta kepada Allah supaya melipat gandakan siksaannya kepada yang diikuti. Ya, maka mereka berlepas diri. Ya, berlepas diri tentang mengingkari kesesatan mereka. Wa taqatta'at, dan memutus. Ya. Ya, tabarra'a bihim, ya, memutus, kemudian berlepas diri pada mereka. Al asbab, sebab-sebab. Ya, sebab-sebab yang menjadikan mereka di antara mereka itu di dunia cinta dan kasih sayang. Ya. Wa qala alladzina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti. Nah, sekarang ini kebalikannya. Orang yang mengikuti juga akan menyesal dan berkata. Waqala, dan berkatalah alladzina, orang-orang ittaba'u yang mengikuti.
Lau anna lana karrotan, seandainya kami itu karrotan, yaitu dikembalikan ke dunia. Jadi nanti pengikut ya, yang ngikuti pemimpin-pemimpin yang tidak benar, pemimpin-pemimpin yang sesat, pemimpin-pemimpin yang dia itu tidak peduli mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, tetapi dia tetap mengikuti, maka orang yang mengikuti ini nanti akan menyesal dan ingin dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Ya, biasanya kalau berapa orang rombongan kelompok ya ketangkap semua, ya, maka mereka nanti saling mengingkari dan mereka menyesal. Kenapa saya kemarin ikut kamu? Kalau saya tidak ikut kamu, saya tidak akan masuk penjara. Kalau saya tidak ikut kamu, saya tidak akan seperti ini. Tapi penyesalan sudah berakhir. Apalagi kalau nanti nyesalnya di akhirat, ya, mati belum bertaubat, maka penyesalannya wa qala alladzina taba'u law anna lana karrotan, seandainya kami itu dikembalikan lagi ke dunia, diulang hidupnya kembali. Apa? Fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri kepada mereka. Saya tidak akan mengikuti mereka. Ya. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka sekarang juga tidak mau bertanggung jawab. Sebagaimana mereka hari ini, al-yaum, hari kiamat, mereka tidak mau menanggung, mereka berlepas diri. Kalau beritu kami berharap dikembalikan lagi ke dunia, saya tidak akan mengikuti dia. Itu namanya penyesalan. Yang mengikuti menyesal, yang diikuti berlepas diri. Lepas tanggung jawab. Tanggung jawab itu sendiri sudah kalau di akhirat. Ya. Maka nanti ada orang-orang yang mereka berdoa, ya Allah lipat gandakan siksaannya kepada setan, karena setan itulah yang membuat kami terjerumus ke dalam dosa dan akhirnya masuk ke dalam neraka, lipat gandakan siksaannya. Maka setan mengatakan apa? Enggak, saya kan cuma ngajak, ya, saya tidak maksa kamu, tapi kamu sukarela ikut kepadaku. Akhirnya sama-sama saja, sama-sama masuk neraka. Ya, kecuali kalau memang dipaksa ya. Kalau dipaksa itu nanti itu hukumnya berbeda. Ya. Misalnya dipaksa minum khamar, dipaksa makan bangkai, itu kan dipaksa namanya. Nah, itu nanti beda hukumnya. Ya. Sebagaimana kisah kemarin siapa? Yasir, Ammar anaknya Yasir. Dia dipaksa oleh orang-orang Quraisy untuk mengeluarkan kalimat-kalimat kata-kata kekufuran yang kalau itu dilakukan secara sukarela dia sudah keluar dari Islam atau murtad. Ya, tapi karena itu di bawah paksaan disiksa, kalau tidak mau mengatakan seperti itu, maka akhirnya terpaksa karena tidak kuat menahan siksaan menuruti apa kemauan orang-orang kafir Quraisy. Ya, nah itu beda. Ya. Nah, setan juga sama. Loh, dulu kamu kan maksiat itu kan tidak saya paksa, saya cuma ngajak aja, kamu sukarela. Saya cuma ngajak kamu judi, tidak saya paksa, kamu juga senang, gitu kan? Saya cuma ngajak kamu jalan-jalan kemana, misalnya ke tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat hiburan, saya cuma ngajak, kamu ikut, kan tidak saya paksa juga. Nah, itu nanti setan akan seperti itu. Tapi ketika di dunia, bujukan rayuan terus, godaan itu datang terus. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurina, setan itu ngajak lewat bisikan-bisikan. Ya. Yuwaswis itu bisikan terus. Datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Ya. Kalau banyak zikirnya, tidak akan masuk itu ajakan-ajakan. Tapi kalau kita kosong dari zikir, setan masuk lagi ngajak, ayo, mumpung kesempatan, ada uang, ya kan? Kesempatan ini mumpung apa? Mumpung waktunya bagus. Nah, gitu kan.
Ya, padahal kalau itu turuti terus kita nanti pas meninggal dunia. Ya, tadi saya lihat di apa ya? Di YouTube atau di mana itu. Bapak-bapak lagi joget di panggung. Ya, lagi joget-joget, duduk-duduk tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Sudah tua, bapak-bapak. Kalau masih muda itu masih wajar ya, tapi ini sudah tua. Joget-joget, lagunya juga lagu-lagu anu. Bukan lagu religi bukan ya. Tapi lagu-lagu yang anak-anak muda. Itu betul. Sambil joget-joget, setelah itu duduk, setelah itu meninggal dunia. Ya. Masih pakai pecis juga, pakai pecis, pakai batik juga, pakai sepatu. Ya. Ya. Ya, kita naudzubillah, kita pelindung dari kematian yang seperti itu. Ya. Kita maunya itu mati dalam keadaan husnul khotimah, mati sedang sholat, mati sedang baca Quran, mati sedang apalagi beramal soleh, ya. Nah, itu kematian yang kita harapkan. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, nah, maka nanti setan juga berlepas diri. Setan itu sudah berlepas diri kalau kita sudah mati itu berlepas diri. Kalau belum ya sudah didekati, dirayu, dibujuk, diajak, sok akrab gitu loh. Sok akrab. Ya, padahal itu apa? Setan. Ya, pokoknya yang sok akrab tapi mengajak ke kemaksiatan dosa itu setan, walaupun teman kita kan gitu. Ya, teman kita. Karena nanti di akhirat juga akan berlepas diri dia. Berlepas diri. Ya. Yang diajak itu, dulu kamu ngajak saya ke sini, dulu kamu ngajak saya judi, dulu kamu ngajak saya minum khamr. Nuntut kita. Tapi yang dituntut juga apa? Berlepas diri juga. Saya kan cuma ngajak. Nah, seperti itu. Nah, nanti seperti itu. Ya, jadi nanti di akhirat itu seperti itu. Ya, maka di sini katakan tadi apa? Wa qala alladzina tabau law anna lana karrotan. Yang mengikuti mengatakan seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia, fanata baru aminum, kami tidak akan mengikuti kamu. Ya. Kami tidak akan mengikuti kamu, setan. Aku tidak akan mengikuti kamu dulu ngajak ke sini. Ngajak ke sini saya tidak akan ikut. Tapi sudah terlambat, ini sudah di akhirat, tidak bisa lagi kembali. Penyesalan. Nggih. Ya. Ya, nanti Nabi Isa juga akan ditanya di akhirat. Apakah kamu menyuruh pengikut-pengikutmu menyembah kamu? Nanti Nabi Isa menjawab tidak. Saya sama sekali tidak mengajak mereka untuk menyembahku. Bahkan aku perintahkan kepada mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya nanti kan dalam Al-Qur'an, tapi saya lupa ya ada. Jadi akan ditanya seperti itu. Karena nanti kesirikan itu ada orang yang menyembah malaikat dan ada orang yang menyembah nabi. Sementara nabi itu tidak rela kalau disembah. Dan mereka tidak ada seorang nabi pun yang memerintahkan pengikutnya untuk menyembah dirinya. Tidak ada. Ya, nanti makanya nanti kan ditanya, kita sebagai saksi. Umat Islam itu sebagai saksi atas umat-umat yang terdahulu. Ya, nah, termasuk tadi, wahai Musa, wahai Isa, apakah kamu dulu menyuruh pengikutmu untuk menyembah kamu? Tidak. Bahkan kami menyuruh mereka hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesirikan pertama kali itu kan terjadi pada zaman Nabi Nuh. Di mana ada orang-orang soleh itu meninggal dunia. Nah, sudah selesai, tapi setan datang kepada keturunannya. Dia mengatakan, ingat enggak itu dulu orang-orang tua kita yang soleh namanya ini. Alangkah baiknya untuk mengenang jasa-jasa mereka kita buatkan patung. Sehingga nanti kalau kita tidak lupa, nanti kalau kita beribadah ingat mereka tambah khusyuk. Maka mulailah saat itu dibuat patung yang menyerupai orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Awalnya seperti itu saja, untuk mengenang inilah
nenek moyang kita yang soleh, orang tua kita yang soleh, kan begitu. Berganti generasi, anak kepada cucu, kemudian berikutnya, ya sudah tidak tahu sejarahnya itu apa, maka setan datang lagi. Ya, itu alangkah baiknya kalau kamu berdoa itu di hadapan mereka. Mereka itu orang-orang dekat kepada Allah dan sebagainya. Terus sehingga akhirnya nanti terjadi penyembahan kepada berhala tadi. Nah, Nabi Isa juga sama. Nabi Isa itu tidak rela disembah. Tapi pengikut-pengikut berikutnya, ya, itu kemudian mereka menyembah Isa. Kalau tidak salah sejarahnya nanti Paulus, ya. Paulus yang kemudian mengklaim Isa itu adalah Tuhannya, kan seperti itu. Ya. Jangan Rasul. Jadi seperti itu. Cuman saya kayaknya di kitab Tauhid ada itu, ya. Ketika sanggahan seperti itu. Ya, kadzalika begitulah, ya. Kama arahum syiddat azab, sebagaimana engkau telah melihat mereka azab yang berat. Maka ketika nanti sudah melihat siksa, melihat azab, baru mereka itu berlepas diri, ya. Makanya seandainya ada perbuatan dosa yang langsung nanti diperlihatkan balasan neraka, orang tidak akan mau. Tidak akan mau, kan? Tidak akan mau karena sudah langsung terlihat balasannya. Ya. Karena maksiat itu kan apa? Maksiat itu enak atau enggak? Ada manfaatnya atau enggak maksiat? Ada, tetap ada. Misalnya minum khamr ada manfaatnya, ada penghangat badan dan sebagainya. Itu. Misalnya berzina ada manfaatnya, ada apa? Kesenangan, kan begitu. Ya. Kalau tidak ada kesenangan, tidak akan ada orang mau melakukan. Tidak akan ada orang mau melakukan. Tapi Al-Quran mengatakan bahwasanya apa? Antara manfaat dan madorot lebih banyak madorotnya, sehingga hal itu diharamkan. Ya, sehingga hal itu diharamkan. Ya, ada manfaatnya. Ya, pelacuran itu ada manfaatnya. Ada apa namanya? Ngurangi pengangguran, kan gitu kan? Pemasukan itu manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar, lebih berat, maka itu diharamkan. Ya. Di Bengawan dulu pernah ada, ya. Pernah ditutup tapi kembali lagi. Saya kemarin dapat cerita di Solo. Di Solo itu ketika dulu wali kotanya yang sempat jadi presiden itu, kan sebelumnya di wali kota di Solo. Ketika dia itu menjabat wali kota di Solo, itu yang namanya pelacuran itu merebak gerbang pesat. Sampai kemudian ada warga yang kemudian mereka itu protes. Akhirnya sempat terjadi apa semacam sweeping atau itu, ya, seperti itu. Nah, maka kemudian ada beberapa bos, bos para perempuan ini. Nah, itu nawarkan kepada orang-orang Islam, pemuda-pemuda Islam yang mereka menentang kepada kemungkaran. Dia diundang, ditawari. Ada empat tempat yang itu besar-besar. Kelompoknya, anggotanya besar, banyak. Maka mereka nawarkan, ya sudah, biar tidak terjadi keributan, nanti setiap tempat ini, empat yang besar ini, itu nanti kami kasih 500 per bulan. Jadi 500 kali 4 berapa? 2 juta. Sudah kami kasih 2 juta.
Nggak usah nanti ada apa namanya, kayak apa namanya, penggerbekan. Nggak usah nanti ada apa lagi, pembubaran. Nggak usah. Ini setiap bulan dapat 2 juta. Nah, ini Ustadz ini yang ditawari. Ya, wah, biar kondusif kan begitu. Ya, kalau Ustadznya mata duitan ya terima ya, per bulan 2 juta. Tapi Ustadz ini menolak. Kami tidak mau. Ya, tidak mau. Ya sudah, gini aja. Maka Ustadz ini menawarkan solusinya gini aja. Beri kami waktu seminggu sekali untuk ngisi pengajian di sana. Ya. Harapannya dari Ustadz apa? Tidak diterima gitu loh. Kan mau sok ngisi pengajian di tempat pelacuran. Ya, nanti orang bilang apa kan begitu. Tapi ternyata jawaban keempat bos ini, oh silakan Ustadz, boleh. Ustadznya malah bingung. Aduh, gimana ini? Apa solusinya ini? Maunya harapannya ditolak malah diizinkan. Dia bingung ini, 7 keliling. Akhirnya dia rapat sama teman-teman. Gimana ini teman-teman? Ini sama dai ya. Ya, kita ini mau dikasih 500, saya tidak mau nolak. Sementara ini adalah penyakit masyarakat, perzinaan. Masa kita diam saja kan begitu. Maka saya tawarkan saja, sudah kita isi pengajian di sana seminggu sekali. Ada teman, tidak apa-apa Ustadz, tidak apa, kita jalani saja dalam rangka untuk beribadah. Amar ma'ruf nahi munkar, kita tidak usah dengar cerita omongan, tidak usah dengar. Akhirnya mulai pengajian di tempat pelacuran. Pesertanya anak-anak muda cantik-cantik gitu. Ya, akhirnya berjalan ya. Jadi ya kalau waktu pengajian, setelah selesai nanti yang terima tamu lagi terus gitu kan. Sampai kemudian suatu saat cerita ini ada seorang anggota ya, perempuan tadi yang masih muda, pas pengajian dia lagi sakit. Tapi dia memaksakan diri untuk datang ke tempat pengajian walaupun sakit. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Berhasil enggak dakwahnya ini kira-kira? Hah? Akhirnya itu yang cerita apa bosnya, bos itu apa namanya bahasanya lupa saya. Mucikarinya yang cerita gitu, germonya gitu. Dia ceritanya kepada Ustadz, Pak Ustadz, ini ada seorang anak anggota kami perempuan. Dia lagi sakit. Tapi dia bersikeras untuk datang ke pas majelis taklim. Akhirnya di tengah jalan meninggal dunia. Pengajian di situ berlangsung sekitar 14 bulan. Lama-lama terjadi apa? Satu persatu perempuan-perempuan itu mereka mengundurkan diri. Ada yang pulang kampung, bikin warung di rumah. Ada yang kemudian bikin salon. Akhirnya yang tadinya penampungan perempuan-perempuan banyak ini berkurang jumlahnya. Ya, sampai akhirnya karena sudah tinggal sedikit, germonya itu datangi ustadznya. Apa kira-kira? Dia bilang, Pak Ustadz, ini sekarang tempat pelacuran ini mau saya tutup. Saya mau ganti bisnis kuliner saja. Nanti anak-anak perempuan-perempuan yang masih muda-muda ini yang masih bekerja kepada saya, inilah yang jadi karyawan saya. Dakwah menutup pelacuran 14 bulan. Ya. Dan sementara memang apa ya? Kan biasanya kalau tempat-tempat seperti itu kan di demo gitu ya. Di demo disuruh kan begitu. Seperti kasus dulu di Bengawan kan gitu. Akhirnya dikasih uang untuk pulang ke daerah masing-masing kan, pulang. Tapi setelah uangnya habis kembali lagi, apalagi sekarang ada perusahaan tambah rame kan. Nah, ya mungkin langkah-langkah itu dakwah kepada mereka itu yang belum ya, ya belum. Nah, sampai mana ini? Ya. Ya, ay kama arum sidat azab. Ya, sidati azab. Jadi seperti itulah ketika mereka itu sudah melihat azab, ya
Wa tabara ba'duhum an bimbatin, maka mereka saling melepaskan diri. Ya, yang dulu berteman akrab, yang dulu tidak pernah berpisah, kemana-mana bersama, ada acara ikut bareng, saling mengajak, saling gratiskan, ya, dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa, maka ketika nanti di akhirat mereka saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan, ya. Yurihimullahu amalahum, ketika Allah menampakkan kepada mereka amal-amal mereka, asa yang buruk, hasaratin, yaitu dalam keadaan rugi, yaitu nadamatin, mereka itu menyesal. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar dari api neraka, terutama orang-orang yang kafir, tidak bisa keluar. Orang kafir kalau sudah masuk neraka tidak akan bisa keluar lagi. Ini penyesalannya. Seperti Fir'aun, Namrud yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya. Kemudian nanti di akhirat mereka saling berlepas diri. Ya. Kama tabara'u minna. Ya, ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya ini? Ya ayuhal, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, ini sudah beda topik, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi bukan hanya orang beriman saja ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kulu mimma fil ardi halalan, makanlah dari apa-apa yang di bumi yang halal. Artinya thayyibat, yang baik. Sifat muakkadah, mutaladzizan, yaitu sesuatu yang lezat. Ya. Jadi makanan itu ada yang halal, ada yang baik. Halal itu dari zatnya memang halal. Ya. Seperti banyak mana yang halal dan yang haram? Banyak yang halal, yang haram itu sedikit. Tapi justru kenapa yang sedikit ini yang banyak dicari, kan begitu, yang banyak dimakan, yang halal saja banyak. Yes. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akalnya kurang, ya. Halal aja banyak, kok mau yang haram, kan begitu. Ya. Ada sapi, ada kambing, ya kan, ada kelinci, malah makan babi, makan anjing, makan kucing, kan gitu, ada yang makan kucing, kan. Nah, yang halal saja banyak. Kenapa malah justru milih yang haram? Kalau yang halal sedikit, yang haram banyak, mungkin wajar, ya. Saya sudah nyari yang halal, tidak ada, adanya yang haram, kan begitu, wajar. Tapi ini yang halal banyak, yang haram cuman sedikit. Itu dari zatnya. Dari caranya. Kalau dari cara mendapatkan rezeki itu, antara yang halal dan haram, banyak yang mana? Banyak halal juga, ya, yang halal. Tapi orang kadang tidak sabar cari yang halal, itu tidak sabar. Yang halal cuma sedikit, kepengen yang banyak. Akhirnya korupsi, ya kan? Ya. Katanya ini kita itu menderita karena korban korupsi. Jadi rakyat Indonesia ini korban koruptor sehingga kita menderita, ya. Itu. Ya. Beda jauh, ya. Beda jauh. Karyawan pekerja Indonesia dengan luar negeri itu beda jauh. Ya. Perawat di Indonesia ini kadang-kadang bisa berapa gaji? 4, 5, 6, 7. Tapi kalau di luar negeri bisa 40 juta per bulan, ya. Tukang cuci piring juga sama. Cuci piring di kita paling 3-4 juta. Tapi kalau di luar negeri bisa 30-an, kan gitu. Ya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah mimma fil ardi halalan, makanlah di bumi apa yang halal. Ya, di bumi itu bisa di darat maupun bisa di laut. Ya, bisa. Kemudian ada yang thayyib.
Thayyib itu baik, halal itu belum tentu baik. Ya, halal belum tentu baik. Misalnya apa? Halal tapi belum tentu baik. Ya. Misalnya apa? Makan yang manis-manis gitu kan. Kalau dia penyakit gula tidak baik kan. Padahal halal, gula itu kan halal. Tapi tidak thayyib, tidak baik. Maka dalam Islam itu di samping halal juga baik kan begitu. Ya. Nah, kebanyakan orang tuh makan terlalu banyak yang halal terlalu banyak akhirnya tidak baik juga. Ada anak sudah kena ginjal, anak SD kena ginjal. Karena apa? Ternyata minumannya manis-manis semua. Yang manis-manis itu manis buatan. Itu halal, tapi baik enggak? Tidak baik. Gitu kan. Jadi kalau halal itu terlalu berlebihan, terlalu over juga enggak baik juga. Ya kan? Halal, tapi kalau berlebihan enggak baik. Ya, maka di sini perintahnya manusia makanlah segala sesuatu yang ada di bumi itu yang halal dan yang baik. Halal plus thayyib. Ya. Nah. Wala tatabi'u khutuwati syaiton, dan jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan, ai tazinu. Karena setan itu kan menghiasi sesuatu yang buruk menjadi baik. Maka sales yang paling berhasil itu siapa? Setan atau iblis. Itu sales paling berhasil. Ya, bisa meyakinkan siapa? Nabi Adam. Padahal sudah jelas. Ya. Tinggallah di surga, makan apa yang kamu suka, jangan kamu dekati pohon ini, kan sudah jelas. Tapi kepandaian daripada siapa? Setan atau iblis itu bisa merubah itu. Jadi sales yang paling berhasil itu siapa? Nawarkan neraka banyak yang ikut kan begitu. Coba kalau kita nawarkan neraka tidak ada yang mau kan? Ada yang mau. Tapi iblis setan bisa. Jelas-jelas neraka itu ada. Siksaan neraka itu ada, surga juga ada. Gitu kan. Harusnya kalau kita sales itu nawarkan surga banyak yang ikut kan? Ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo baca Quran. Harusnya kan banyak yang ikut kan gitu. Tapi ternyata yang banyak mana pengikutnya? Setan kan? Setan. Padahal setan itu bisa merubah yang ini racun menjadi madu. Ya, gitu. Ya, maka di sini wala tatabi'u khutuwati syaiton, dan jangan kamu ngikuti langkah-langkah setan, karena setan itu kan menghiasi. Ya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Dunia itu sudah tua seperti nenek-nenek. Umur dunia berapa tahun? Kita tidak tahu. Dan kita itu kan umat akhir zaman. Berarti sudah saking tuanya kan dunia itu. Tapi dunia itu bersolek, menghiasi diri. Sehingga banyak orang yang terpesona, oh ternyata ini masih muda, masih cantik. Begitu dilepas apa namanya filternya atau skincare-nya dilepas, ternyata keriput, sudah tua. Ya, bahkan laki-laki itu dirias bisa kayak seorang perempuan, bisa mengalahkan perempuan yang asli yang cantik. Lihainya setan seperti itu. Ya. Bahkan mungkin kita tidak tahu ya, kalau ada orang operasi transgender gitu kan ya, tadinya laki-laki jadi perempuan, kita tidak tahu kalau aslinya laki-laki. Nah, dunia itu juga sama. Maka banyak orang terpesona, banyak orang jatuh karena apa? Tipuannya setan itu, perbuatannya seperti itu. Maka di sini apa? Wala tatabi'u khutuwati syaiton, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya bagimu setan itu musuh yang nyata. Ya. Ada seorang ulama itu mengatakan begini, aku perhatikan permusuhan di antara manusia itu karena sebabnya dua.
karena dunia dan karena jabatan, itu saja. Itu yang menjadikan orang saling bermusuhan. Coba orang berkelahi, ditelisih-telisih itu karena apa? Ada orang berkelahi coba. Setelah kita tahu masalahnya apa biasanya? Harta, ya kan? Dari dunia kan? Atau juga ada orang bertarung, sengit, adu argumen, debat, ujung-ujungnya apa? Jabatan juga. Saling bermusuhan, ya kan? Maka kemudian aku perhatikan ternyata pokok masalahnya itu karena itu. Pertengkaran, permusuhan, pembunuhan, perampokan, pencurian. Itu masalahnya apa? Harta saja. Maka kemudian aku tidak menganggap mereka itu sebagai musuh, tapi yang aku anggap sebagai musuh adalah setan tadi. Nah, maka sebenarnya di sini kan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagimu musuh yang nyata. Maka sebenarnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Ya. Tentang adawah. Innama ya'murukum bisu, bahwasanya setan itu hanya menyuruh kepada kalian untuk su itu melakukan perbuatan dosa. Su itu buruk atau perbuatan dosa. Makanya segala sesuatu yang memerintahkan kepada keburukan dosa yaitulah setan. Makanya minal jinnati wan nas, dari setan manusia dan setan dari golongan jin. Nah, siapa setan itu? Nah, setan itu adalah yang memerintahkan kita untuk melakukan dosa. Baik setan itu dari jin yang tidak nampak tadi, membisikkan dalam hati, yuwaswisu fi sudurinas, atau mungkin setan berupa manusia yang menyuruh kita. Itu juga setan. Jadi setan itu apa? Setan itu yang menyuruh kita kepada perbuatan dosa. Dari siapa? Bisa dari jin, bisa dari manusia. Cuman kita pahamnya setan itu dari jin saja. Kita jarang berpikir ada setan manusia. Padahal setan itu juga ada dari manusia. Minal jinnati wan nas. Hah? Habis? Ya. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Diingat ya, ayat 169 ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.